Tanggal 20 Agustus lalu, Elon Musk mengumumkan bahwa dia akan memproduksi Tesla Bot, sebuah robot yang bentuknya seperti manusia. Ini saya langsung mikir ya, ini dia serius atau dia jangan-jangan lagi ngeprank kita semua nih? Idenya sih bagus ya, dia buat robot untuk menggantikan manusia dalam mengerjakan kerjaan yang berbahaya, yang repetitif, dan juga manual. Sehingga manusia bukan hanya terhindar dari mara bahaya, tapi kita juga bisa fokus mengerjakan sesuatu yang itu punya value added yang lebih tinggi, yang hanya manusia bisa lakukan. Pertanyaannya, kenapa bentuknya harus humanoid gitu, bentuknya manusia gitu? Dan apa dampaknya bagi bisnis? Apa dampaknya bagi para pekerja? Ide robotisasi ini sebenarnya bukan barang baru ya, udah banyak kajian yang mengkajinya, dan sebenarnya tanpa sadar kita sekarang sedang hidup di tengah-tengah robot di kerjaan kita. Nah, pertanyaannya adalah, ini kabar baik untuk kita atau sebenarnya justru jadi kabar buruk bagi kita? Yuk langsung aja kita simak kajian-kajiannya dan kita temukan bagaimana kita seharusnya merespon robotisasi ini. Kita mulai dengan melihat apa yang salah dengan Tesla Bot ya. Elon Musk mengatakan bahwa Tesla Bot ini dibuat untuk membantu kita melakukan kerjaan-kerjaan harian yang itu sebenarnya nggak usah manusia lah yang lakukan gitu ya. Low value gitu. Contohnya kita mau belanja ke supermarket gitu. Nah, kita bisa suruh nih si Tesla Bot ini untuk pergi ke supermarket, kemudian beli beras, beli minyak goreng gitu. Beli kentang gitu, kemudian bayar, dikasih, terus pulang ke rumah gitu. Kalau cuman itu aja kan sebenarnya udah ada solusi dong, ya nggak? Kita langsung ambil handphone aja gitu, buka aplikasi online gitu, kemudian ya udah kita beli aja secara online, terus tiba-tiba barangnya udah sampai rumah, kan bisa kan? Ya kalau mau agak canggih dikit, yang nganterin ke rumah bukan manusia lah ya, tapi drone misalnya gitu. Intinya ada solusi sekarang yang udah lebih simple, lebih efektif, lebih murah lagi. Terus ngapain kita perlu ada Tesla Bot hanya untuk melakukan itu? Yang kedua ya, yang saya juga nggak paham adalah kenapa kok harus humanoid tadi ya, bentuknya manusia ya. Karena menurut saya itu nggak efektif. Elon mengatakan bahwa Tesla Bot itu ditujukan untuk menggantikan manusia melakukan kerjaan yang itu ya berbahaya, yang repetitif, yang membosankan, yang itu kan spesifik berarti kan. Nah, sebenarnya kalau kita perlu bantuan robot untuk mengerjakan kerjaan yang spesifik, maka mestinya kita butuh robot yang spesifik kan. Misalnya gini nih, Tesla itu punya banyak robot ya di pabriknya. Ya toh, ada robot khusus untuk masang pintu, robot khusus masang dashboard, robot khusus untuk masang ban, ngecat mobilnya, ya kan gitu kan. Dan nggak ada satupun dari robot-robot di pabriknya Tesla itu kan yang berbentuk manusia kan. Karena emang nggak efektif kalau bentuknya manusia. Yang bagus adalah robot yang kayak gitu tuh, yang spesifik ini untuk masang ban ya robotnya gini, untuk ngecat ya robotnya bentuknya begini kan gitu. Nah, mobil Tesla itu sendiri itu sebenarnya kan robot. Ya toh? Robot yang bisa nganterin kita pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain ya tanpa intervensi manusia. Tinggal bilang aja, aku pergi ke kantor dong, dia langsung dianterin ke kantor sampai ke lobinya kan gitu ya. Terus misalnya gini, kita butuh robot untuk bersihin rumah. Nah, kalau imajinasi zaman dulu itu kan ada robot bentuknya manusia, kemudian dia yang ngevakum cleaning rumah kita gitu. Sebenarnya ngapain juga ya? Kenapa nggak vakum cleanernya itu robot yang otomatis bersihin kita rumah tanpa harus ada intervensi manusia gitu? Dan itu kan udah ada gitu. Nah, jadi itu yang menurut saya sih rada-rada nggak make sense gitu ya. Di awal video saya mengatakan bahwa kita sebenarnya tanpa sadar sudah hidup berdampingan dengan robot. Bekerja juga sudah dibantu oleh robot. Mungkin robotnya itu nggak seperti Tesla Bot itu ya, atau mungkin seperti robotnya di pabriknya Tesla yang gede-gede itu ya. Tapi misalnya gini ya, teman-teman kerja gitu, ketemu sama customer gitu, yang kemudian dia menyampaikan informasi data tentang dirinya, kemudian Anda masukkan ke dalam komputer Anda untuk memverifikasi datanya benar apa enggak gitu ya. Selesai Anda klik enter, kemudian nggak lama kemudian langsung ada tulisan terverifikasi gitu. Nah, sebenarnya siapa yang melakukan verifikasi itu? Ya robot sebenarnya, yang kerja di balik layar gitu. Mereka ngambil data yang teman-teman input tadi, kemudian dia cocokkan dengan data dari sekian banyak database, analisa, kemudian menyimpulkan bahwa oke, ini datanya sudah terverifikasi. Berarti kan sebenarnya teman-teman sudah bekerja berdampingan dengan robot kan? Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan ke sebuah perusahaan, kemudian Anda gunakan aplikasi mobilnya dia, kemudian pakai fitur chatnya, Anda mulai ajukan pertanyaan, nggak lama kemudian dapat jawaban. Ada tanya lagi, dapat jawaban lagi. Peluangnya besar bahwa yang jawab chat Anda itu bukan manusia, tapi robot, namanya chatbot. Nah, jadi memang robot itu udah ada di antara kita. Beberapa tahun terakhir ini yang ada istilah yang populer banget ya di kalangan korporasi, yang yaitu RPA, Robotic Process Automation. Ini sebenarnya adalah sebuah software yang bisa membantu manusia untuk mengeksekusi pekerjaan yang sifatnya repetitif, rutin, manual, gitu. Yang mana itu dikerjakan oleh robot tadi. Sehingga manusia bahkan nggak perlu mengintervensi apapun, dia terima jadi aja gitu. Yang
saya contohkan tadi di awal ya, yang orang melakukan verifikasi itu sebenarnya itu bagian dari RPA yang sangat sederhana. Nah, RPA ini bisa jadi sangat-sangat kompleks sehingga tanpa kita sadari, sebenarnya banyak dari kerjaan-kerjaan yang sebenarnya dulunya itu dilakukan oleh manusia, itu udah diambil alih oleh mesin. Ketika pandemi datang, proses digitalisasi perusahaan-perusahaan itu menjadi terakselerasi. Yang mana salah satu di antaranya adalah proses untuk memindahkan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang repetitif, dan manual tadi untuk dikerjakan oleh robot. Apa yang sekarang tengah terjadi? Itu bukannya kemudian bertanya, kapan robot itu mulai memasuki dunia kerja dan pelan-pelan menggantikan kerjaan kita? Bukan kapan, tapi emang sudah terjadi. Pertanyaannya adalah, terakselerasinya seberapa cepat? Ini adalah apa yang terjadi di 2020, kemudian dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Hampir di semua jenis pekerjaan ini akan lebih banyak diambil alih oleh mesin. Yang dikerjakan oleh manusia itu berkurang. Pertanyaan selanjutnya adalah, kerjaan yang kayak apa aja sih yang itu berpeluang besar untuk tergantikan oleh mesin? Oke, teman-teman bisa screenshot gambar ini, kemudian nanti silakan dibaca sendiri ya. Kira-kira pekerjaan teman-teman terancam apa enggak nih? Sekarang kita lihat grafik yang satu ini nih. Ini masih dari McKinsey ya. 50% dari aktivitas kerjaan yang kita lakukan sekarang itu secara teknis tuh bisa diotomasi menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. 6 dari 10 pekerjaan itu ternyata 30%-nya adalah aktivitas yang memang bisa diotomasi. Oke, kita lanjut. 400 pekerjaan itu akan tergantikan oleh mesin ya dengan proses otomasinya. Bahkan kalau misalnya adopsinya itu semakin cepat, bisa sampai 800 juta pekerjaan itu tergantikan oleh mesin. Kalau lihat dari data OECD, ditemukan bahwa 14% dari pekerjaan yang ada di negara-negara yang tergabung dalam OECD itu nanti berpeluang besar untuk tergantikan oleh otomasi ya, oleh mesin. Sementara 32%-nya berpeluang untuk separuhnya tergantikan oleh mesin. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, oh tenang aja lah, itu kan mungkin yang akan tergantikan itu kan orang-orang yang senior lah ya, yang mungkin kerjaannya lebih repetitif, lebih manual, atau yang nggak terlalu savvy, mahir menggunakan teknologi. Ternyata enggak. Temuan OECD juga mengkhawatirkan yang nantinya akan tergantikan oleh robot, oleh mesin dengan proses otomasi tadi, bukan hanya yang senior, tetapi juga yang junior, yang baru masuk kerja. Pertanyaannya, kok bisa? Bukannya yang baru masuk kerja itu kan orang-orang yang biasanya technological savvy kan, biasa gunakan teknologi kan? Jawabannya adalah karena orang-orang yang baru masuk kerja biasanya menjalankan kerjaan yang sifatnya manual dulu, yang sifatnya rutin dulu, repetitif dulu. Kan gitu kan, kalau teman-teman baru masuk kerja kan? Maka ini menarik. Anak-anak muda itu yang lulus dari kampus pun bisa jadi akan tergantikan dengan robot juga gitu. Itu membuat kita itu panik jadinya ya. Robot telah mengambil alih kerjaan kita. Terus gimana nasibnya manusia nanti gitu. Ya betul bahwa robot akan mengambil alih sebagian dari kerjaan kita. Tapi yang menarik adalah sejarah menunjukkan bahwa dengan hadirnya teknologi baru, maka kerjaan baru akan tercipta. Dan biasanya jumlah pekerjaan yang tercipta itu melampaui jumlah pekerjaan yang terambil alih oleh teknologi. Dulu ketika komputer pertama kali diperkenalkan, itu orang-orang juga pada panik waktu itu. Mereka khawatir kerjaan mereka akan diambil alih oleh komputer. Tapi kan kenyataannya gara-gara hadir komputer, akhirnya muncul lapangan pekerjaan baru kan yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, hal yang sama akan terjadi dengan robot. Robot juga, walaupun nanti pada akhirnya akan menggantikan beberapa pekerjaan, robot juga nanti akan membuka peluang-peluang kerja baru, profesi-profesi baru, jenis-jenis pekerjaan yang bahkan sekarang ini kita bayangin aja nggak bisa gitu. Kembali ke kajian McKinsey, ditemukan bahwa permintaan atas pekerjaan di tahun 2030 itu meningkat secara drastis karena justru munculnya teknologi baru. Prediksi terendahnya itu 21%. Prediksi tertingginya itu 33%. Pertanyaannya adalah, kerjaan apa nih yang nantinya akan dilakukan oleh tenaga kerja yang meningkat tadi permintaannya? Dan pertanyaannya juga, kerjaan yang seperti apa yang itu akan tergantikan oleh mesinnya. Kalau kita lihat di data ini dari Future of Jobs Survey yang dilakukan oleh World Economic Forum. Di screenshot aja ini, saya nggak akan bacakan satu persatu, obviously. Kira-kira profesi teman-teman sekarang ini ada nggak di dalam list yang itu bakalan tergantikan? yang akan berkurang nanti jumlahnya. Gitu. Atau teman-teman justru ada di sisi sebelah kiri yang justru itu akan meningkat demand-nya. Dan kemudian Anda mulai
harus bisa menyiapkan diri nih, gimana caranya supaya Anda tetap bisa relevan dan tetap dibutuhkan oleh industri ketika memang robotics itu udah menjadi keseharian kita gitu dan semakin diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita merespon ini semua yang memang ini sesuatu yang kita nggak bisa hindarkan. Teknologi itu nggak bisa kita hentikan. Peradaban itu nggak bisa kita stop. Dia akan terus menggelinding maju gitu, bergerak maju. Gitu. Karena kita nggak bisa nyetop hadirnya otomasi, robotics, ya, mesin-mesin pinter ini, ya maka kita harus pertama, belajar untuk bisa bekerja bersama dengan mereka. Satu. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan kapabilitas kita yang itu robot nggak bisa lakukan. Gitu. Nah, ketika kita punya capability baru itu, maka peluang kita untuk tetap punya nilai atau harga yang tinggi di pasar tenaga kerja jadi masih tetap besar dong, karena kita relevan dengan zamannya. Skill apa aja sih yang itu diprediksi akan benar-benar dibutuhkan di masa yang akan datang gitu. Bahkan yang saat ini pun juga sudah mulai tinggi demand-nya dan makin lama makin tinggi. Yuk kita lihat ya. Ini adalah 15 skill yang paling diperlukan untuk tahun 2025 menurut World Economic Forum. Lihat ini dan sekali lagi ukur diri sendiri. Kira-kira saya punya skills itu nggak gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya aku lemah di situ deh. Udah saatnya teman-teman untuk upgrade diri, latih diri teman-teman semuanya, challenge tempat diri teman-teman semuanya supaya punya skill set ini. Oke, jadi kesimpulannya robot itu baik atau buruk bagi kita? Kalau menurut saya sih, robot itu baik untuk kita. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Elon Musk, robot itu bisa menggantikan kerjaan-kerjaan kita nih, yang itu berbahaya, yang itu repetitif, yang itu rutin, yang itu manual, sehingga kita jadi punya waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaan lain yang value-nya lebih tinggi. Misalnya deh, coba teman-teman lihat di teman-teman yang kerja di perusahaan ya, betapa banyak waktu yang teman-teman alokasikan untuk kerjaan yang tadi itu. Yang sebenarnya ini ya nggak harus gue juga sebenarnya robot bisa, ya, software pun juga bisa gitu. Tapi kenapa masih gue gitu? Sehingga teman-teman sebenarnya punya aspirasi nih untuk melakukan inovasi, untuk lebih mengenal pelanggan yang lebih baik, untuk mengorganize sesuatu yang itu akan baik bagi perusahaan, tapi nggak pernah punya waktu itu. Teman-teman mungkin pengen belajar, pengen jalanin side project di perusahaan untuk ningkatin capability diri, tapi nggak pernah punya waktu. Kenapa? Karena kejebak di kerjaan-kerjaan yang tadi itu tuh. So, bayangkan kalau kerjaan yang tadi itu akhirnya bisa di take over sama robot, oleh mesin, oleh proses automation. Nah, bagi teman-teman yang pengusaha deh, kalau kerjaan teman-teman banyak yang bisa dikerjakan oleh robot, oleh mesin, dan otomasi, teman-teman akan punya waktu lebih banyak untuk main sama keluarga, kan? Yang mungkin selama ini haknya anak-anak terampas oleh kerjaan Anda yang begitu sibuk, Anda bisa dapatkan itu kembali. Jadi, kabar baik bagi saya kabar baik. Tapi tentu saja, dia akan menjadi kabar baik kalau, ada syaratnya, kalau kita memang siap untuk dunia yang memang akan dipenuhi oleh robot itu. Maka, sekaranglah waktunya untuk kita upgrade diri. Tempa diri kita, bekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang memang hanya manusia bisa lakukan. Sesuatu yang punya value yang tinggi, yang itu robot nggak bisa lakukan. Selamat mengembangkan diri Anda, menempa diri Anda, dan menang di era robot ini. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.